dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Rabu 8 Selasa maksud kami, tentunya hari ini bersama saya Andi Wijaya. Dan saya Teguh Fajar. Berikut ini akan kami sampaikan 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan kontingen Indonesia dalam kondisi baik di tengah cuaca panas yang melanda Korea Selatan. Ratusan hektar area pesawahan di Desa Sungai Ipu, Kecamatan Selagan Raya mengalami kekeringan air yang disebabkan saluran irigasi jebol. Kita awal informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Luar Negeri agar terus memantau kontingen Indonesia yang sedang mengikuti Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan. Kegiatan ini mendapatkan sorotan dari masyarakat karena cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah kontingen dari beberapa negara memulangkan pesertanya. Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memantau kondisi peserta Jambore Dunia asal Indonesia di Korea Selatan. Kepala negara menyatakan telah mendapat laporan hingga saat ini seluruh kontingen Indonesia masih dalam kondisi baik. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai meresmikan Indonesia Arena di Jakarta. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, kepada kedutaan besar kita untuk selalu memonitor, selalu memantau. Dan sampai saat ini tidak ada yang disampaikan itu membahayakan dan kita harus membawa pulang kembali. Sementara pemerintah Korea Selatan mengumumkan peserta Jambore Pramuka sedunia ke-25 akan dikeluarkan dari bumi perkemahan Saemangeum lebih cepat dari rencana semula pada 12 Agustus 2023. Hal itu disebabkan Taifun Khanun yang bergerak mendekati Saemangeum. Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia juga telah menyiapkan rencana darurat untuk menghindari amukan Taifun Khanun tersebut. Wakil Ketua Kuarnas Bertolt Sinaulan yang turut mendampingi kontingen Indonesia menyatakan para orang tua peserta tidak perlu khawatir karena proses pemindahan peserta sudah disiapkan oleh pemerintah Korea Selatan dan khusus kontingen Indonesia dibantu sepenuhnya oleh KBRI di Seoul. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ribuan kontingen Indonesia dalam gelaran Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan akan segera dievakuasi atau pemindahan kontingen Indonesia akibat adanya topan kanun yang diprediksi akan menerpa negeri ginseng itu dalam waktu dekat. Peserta Jambore Dunia di Korea Selatan akan dievakuasi dari bumi perkemahan Saemangeum usai angin topan Hanun diprediksi akan menerjang kawasan Jambore. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kontingen Republik Indonesia akan mulai dievakuasi pada 8 Agustus 2023. Menteri Luar Negeri mengungkapkan tim KBRI di Seoul tengah membantu mencarikan bus bagi kontingen dan telah bertindak cepat dalam pemindahan kontingen tersebut. Ada prediksi bahwa Taifun Khanun akan mendekati area tersebut pada tanggal 9-10 Agustus. Oleh karena itu
ada rencana baru yang sudah dibikin, dan anak-anak kita menurut rencana akan mulai dipindahkan besok sekitar siang dan sore, dan tim KBRI membantu sepenuhnya upaya untuk mencarikan bis untuk mereka dan sebagainya. Jadi tim kita sudah bergerak cepat, baik tim yang dari Pramuka itu sendiri yang tentunya juga sangat dibantu oleh tim KBRI kita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah melaporkan perihal pemindahan kontingen Indonesia di Jambore Dunia ini kepada Presiden Joko Widodo. Menlu juga memastikan selalu berkomunikasi dengan tim KBRI yang berada di Seoul, Korea Selatan. Sementara itu di tanah air Kalimantan Tengah maksud kami saudara, 40 hektar lahan gambut di Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur ludes terbakar. Kebakaran lahan ini sudah terjadi dalam 5 hari terakhir. Akibat cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, membuat puluhan hektar lahan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kota Besi, Kota Waringin Timur habis terbakar. Salah satunya terjadi di Desa Palangan. Kebakaran lahan milik warga di Desa Palangan sudah terjadi selama 5 hari terakhir. Bahkan luas lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan, termasuk karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman cukup sulit dilakukan karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Camat Kota Besi Gusti Mukafi mengatakan, hingga saat ini luasan lahan yang berhasil dipadamkan baru sekitar 60% dari seluruh luasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman akan terus dilakukan hingga api benar-benar padam. Kita lihat bersama bahwa lahan yang terbakar ini kurang lebih 40 hektar. Tidaknya yang 40 hektar ini mungkin di sini saja. Cuman yang kita upayakan saat ini memang memadamkan semua api. Ya, karena kalau lengah sedikit, ini dalam keadaan panas, nanti api akan muncul lagi. Ya. Yang sudah dipadamkan sekarang ini sudah 50-60%. Api sudah tidak meluas lagi. Ya. Perlu juga kami sampaikan bahwa yang terbakar ini lahan kosong yang punya masyarakat. Saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Apakah akibat unsur kesengajaan atau faktor lainnya? Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ratusan hektar areal persawahan di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Buko-Buko, Bengkulu dilanda kekeringan. Hal ini akibat jebolnya saluran irigasi pasca hujan deras yang melanda Kabupaten Buko-Buko. Rusaknya bangunan saluran irigasi persawahan masyarakat Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, mengakibatkan ratusan hektar sawah petani mengalami kekeringan. Kepala Desa Pondok Baru, Suswandi, mengungkapkan rusaknya bangunan saluran irigasi tersebut akibat curah hujan cukup deras. Air menjadi besar sehingga bangunan yang sudah tua tersebut jebol diterjang air. Guna mengatasi kerusakan bangunan irigasi tersebut, pihak pemerintah desa telah melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Buko-Buko untuk dilakukan perbaikan. Harapan kami sebagai masyarakat, akibat adanya bencana ini ada tanggapan darurat, ada tanggapan emergensi yang dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Buko-Buko diminta mengambil langkah secepatnya untuk segera membangun saluran irigasi karena saat ini petani di kecamatan ini sudah mulai turun sawah. Dari Kontributor Buko-Buko, Rupiardaya, TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Polri mengungkapkan keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Harun Masiku yang bersembunyi di Indonesia berdasarkan data perlintasan masyarakat. Meski menduga Harun Masiku ada di dalam negeri, namun Divisi Hubungan Internasional Polri tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadipubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti mengungkapkan, buronan Harun Masiku masih berada di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan data perlintasan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Informasi keberadaan Harun Masiku itu sekaligus menepis rumor yang beredar terkait keberadaan Harun Masiku di negara tetangga yakni Kamboja.
Hal itu disampaikan Kadip Hubinter Polri usai melakukan pertemuan dengan jajaran struktural KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin pagi 7 Agustus 2023. Namun Kadip Hubinter tidak menjelaskan lebih rinci mengenai data perlintasan tersebut. Yang mengklaim Harun Masiku diduga hanya sempat melarikan diri ke luar negeri sesaat sebelum akan ditangkap oleh KPK. Meski menduga Harun Masiku ada di dalam negeri, Polri tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri? Dan setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan. Sebelumnya KPK mengaku tidak melalaikan proses penangkapan Harun Masiku. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur memberikan contoh saat KPK berhasil menangkap Ijil Azhar dan Riki Hampagawak. Kedua orang itu merupakan buron KPK kasus korupsi. Saat ini tersisa 3 koruptor yang masih menjadi buron KPK. Ketiganya adalah Harun Masiku, Kirana Kotam, dan Paulus Thanos. Sementara itu, Polri memastikan buronan kasus korupsi Harun Masiku belum mengubah kewarganegaraan Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan Harun Masiku berpeluang melarikan diri ke luar negeri apabila yang bersangkutan mengubah data identitasnya. Terima kasih pada yang terhormat. Kadip Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti mengatakan buron kasus suap Harun Masiku belum berpindah ke warganegaraan. Irjen Pol Krisnamurti mengungkapkan Harun Masiku masih berstatus warga negara Indonesia. Irjen Pol Krisnamurti mengatakan Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia. Buronan KPK itu berpeluang melarikan diri ke luar negeri apabila yang bersangkutan mengubah data identitas dan lain sebagainya. Berdasarkan data perlintasan yang ada, Harun Masiku sempat pergi ke Singapura pada 16 Januari 2020. Namun Harun Masiku langsung kembali ke Indonesia pada keesokan harinya 17 Januari 2020. Kadip Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti memastikan Polri terus berkoordinasi dengan negara Interpol lainnya setelah KPK resmi mengirimkan permintaan penerbitan Red Notice terkait Harun Masiku. Meski berdasarkan data-data yang ada, Harun Masiku diduga saat ini masih berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, KPK mengaku sudah mengetahui data terbaru dari Hub Interpolri yang menyebut dugaan keberadaan Harun Masiku ada di Indonesia. KPK akan segera menindaklanjuti temuan tersebut. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada Senin 7 Agustus 2023. Tim di Tipideksus Bareskrim Polri memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan menginformasikan Panji dimintai keterangan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, ada 5 orang lainnya yang diperiksa, namun tim penyidik belum membeberkan identitas kelima saksi tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan hingga saat ini penyidik telah memanggil 16 orang saksi, namun dari 16 orang tersebut yang hadir memenuhi panggilan hanya 6 orang. Dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara Pegi, bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023 penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara PG dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S dari Jammas. Di Tipideksus Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait Ponpes Al Zaitun. Dari hasil koordinasi, penyidik menemukan tindak pidana penggelapan dana yayasan.
di antaranya tindak pidana korupsi dana BOS hingga tindak pidana terkait pengelolaan zakat oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 2 Agustus 2023 dan melakukan penahanan. Ratusan pucuk senjata rakitan dan organik dimusnahkan detasemen peralatan Korem 152 Babula di Ternate, Maluku Utara. Pemusnahan ini hasil operasi sejak tahun 2019 hingga 2023. Detasemen peralatan Korem 152 Babulah di Ternate melakukan pemusnahan 700 pucuk senjata rakitan hasil operasi Satgas maupun penyerahan sukarela masyarakat sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Pemusnahan dilakukan dengan cara memotong bagian laras dan badan senjata dengan mesin gerinda. Kegiatan itu dihadirkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku Utara. Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi bahaya senjata api, para siswa sekolah juga dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Dan Rem 152 Babullah menyatakan selain senjata rakitan ada beberapa jenis senjata organik yang juga dimusnahkan pihaknya. Senjata tersebut merupakan sisa konflik horizontal tahun 1999 silam dengan peninggalan Perang Dunia Kedua. Sementara Kapolda Maluku Utara memberikan apresiasinya kepada masyarakat Maluku Utara yang dengan sukarela menyerahkan senjata yang disimpan dari pihak TNI. Kapolda mengimbau masyarakat tidak lagi menyimpan senjata bekas sisa konflik karena dapat dijerat dengan undang-undang darurat. Kita minta kesadaran masyarakat yang masih menyimpan senjata untuk bisa menyerahkan. Menyerahkan ini bisa ke TNI, ke Polri, kejaksaan, atau juga keamanan. Dan memang senjata yang kita peroleh ini sekitar 700-an di wilayah Maluku Utara, dan ini kita akan kita musnahkan. Terima kasih untuk masyarakat Maluku Utara dengan kesadarannya mau menyerahkan senjata ini, baik organik maupun non-organik maupun rakitan. Jadi itu salah satu yang istimewa di Maluku Utara. Kita lebih banyak daripada di Maluku. Dari Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan. Dan saudara, informasi terkait pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Sebuah features informasi tentang potensi yang ada di pelosok negeri. Ini mempunyai nilai yang cukup penting, di mana yang pertama adalah terkait ekosistemnya. Untuk menginspirasi dan mengedukasi. TNI Angkatan Laut sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi. Tugas ini tidak dimiliki Feature oleh LKBN Antara. Setiap Senin dan Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bangunan tradisional. Peninggalannya merupakan terjemahan langsung ke dalam bentuk fisik budaya, kebutuhan, serta nilai filosofis. Puncak Pesagi yang menjadi saksi. Keinginan, impian, dan hasrat manusia diekspresikan dalam bangunan dan pemukiman. Tanpa perancang, seniman, atau arsitek. Ia menjaga keseimbangan hidup antara manusia dan lingkungannya.
Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan Talk Show Literasi Digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan salah satu upaya untuk mengatasi polusi udara di wilayah DKI Jakarta adalah dengan menggeser beban yang dipikul Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan masalah polusi udara di DKI Jakarta sudah terjadi bertahun-tahun. Kepala negara menyatakan salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta adalah dengan menggeser beban yang dipikul ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan pentingnya transportasi massal seperti pembangunan moda raya terpadu MRT ke seluruh rute yang telah direncanakan, serta lintas rel terpadu LRT Jabodebek yang dalam proses pengerjaan, kereta cepat hingga peningkatan penggunaan mobil listrik. Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Masyarakat menyoroti polusi udara di Jakarta yang semakin tidak sehat. Masalah polusi udara di Jakarta pun ramai diperbincangkan oleh warganet di berbagai platform media sosial. Mereka mengungkapkan polusi udara tidak sehat dan menyebabkan sesak nafas. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, bakal calon Presiden Prabowo Subianto menanggapi polemik batas usia Capres-Cawapres yang digugat ke MK. Sementara itu, Ganjar Pranowo berkunjung ke kediaman Ibunda Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama. Dan di Majalengka, Jawa Barat, ribuan masyarakat simpatisan Partai Demokrat menyambut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi soal batas usia Capres dan Cawapres yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo Subianto menilai saat ini banyak negara yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda. Namun Prabowo enggan menanggapi bahwa usia 35 tahun sudah cukup dianggap matang sebagai Capres dan Cawapres di Indonesia. Prabowo lantas meminta agar publik tidak terlalu fokus membatasi usia seseorang calon pemimpin. Prabowo menegaskan yang terpenting adalah kapabilitas seseorang, bukan hanya usia. Jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang, ya. Oke. Sebelumnya, DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas minimal usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia tersebut. Menjelang masa purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Ibunda Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama Nyai Muhsinah Khalil di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar tiba sekitar pukul 2 siang dan ditemui langsung oleh Nyai Muhsinah Khalil di kediamannya. Mereka pun lalu menggelar pertemuan tertutup selama 1 jam.
Nyai Muksinah Kholil merupakan istri dari mendiang Kiai Haji M. Kholil Bisri, salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau kakak kandung dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Kepada wartawan, Ganjar mengaku kedatangannya dalam rangka pamitan menjelang purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia pun tidak mengungkap secara spesifik isi pembicaraannya bersama Ibunda Ketum PBNU dan Menteri Agama Nyai Muksinah Kholil. Mumpung di Rembang ya saya keliling. Tapi pas ini bareng dengan di bulan Agustus saya sudah minta untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya sebagai gubernur sekaligus pamitan. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang pada saat itu saya doain ya punya hubungan dekat ya sekaligus sambil bisa silaturahmi melihat dunia sehat. Di sisa masa jabatannya sebagai gubernur, Ganjar mulai rutin turun ke berbagai daerah. Selain menyapa warga, Ganjar juga sowan ke berbagai tokoh agama. Ribuan masyarakat dan simpatisan Partai Demokrat Jawa Barat menyambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan dalam acara Dialog Rakyat di Gor Sabuga, ITB. Melalui laman Instagram Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menyatakan berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Jawa Barat. AHY mengaku dapat merasakan getaran semangat dan optimisme dari peserta yang hadir. Di hadapan ribuan pendukung yang datang dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, AHY memberikan pandangan politik, salah satunya menyampaikan kembali 14 prioritas program Partai Demokrat. AHY menyebut salah satu prioritas pembangunan berdampak pada roda ekonomi rakyat yang bergerak lambat. Harusnya keuangan negara digunakan untuk rakyat, petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah, misalnya subsidi listrik untuk masyarakat, subsidi pupuk untuk petani, subsidi solar untuk nelayan. Baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan kemudian memberikan sambutan dan orasi di hadapan para pendukungnya. Anies menyinggung soal layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang habis harta bendanya setelah berobat. Anies pun menyebut jika saat ini masih banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang menganggur, ditambah lagi sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, masih menyisakan masalah di masyarakat. 4 poin janji politik yang disampaikan Anies itu disambut meriah oleh para pendukung. Anies pun berkomitmen untuk memberikan perubahan dan menyelesaikan sejumlah persoalan agar tercipta keadilan di Indonesia. Dua calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang merupakan relawan Ganjar Pranowo menyatakan mundur sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia. Keduanya mundur dari kontestasi pemilu 2024 pasca kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke DPP PSI beberapa waktu lalu. Dua calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang merupakan relawan Ganjar Pranowo menyatakan mundur sebagai caleg dari PSI. Keduanya yakni Dwi Kundoyo merupakan Sekjen Ganjaria Spartan dan Estugraha merupakan Wakil Ketua Umum Ganjaria Spartan, menyatakan mundur dari kontestasi pemilu 2024 pasca kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke DPP PSI beberapa waktu lalu. Dwi Kundoyo menyatakan, pada saat bergabung sebagai calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, ia menilai PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Namun Dwi Kundoyo menilai PSI membuka peluang untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dengan penuh kesadaran, melalui kalimat ideologi itu dibentuk oleh sejarah. Saya menyatakan mundur sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ikut serta di samping saya, ini Bang Estugraha atau yang dikenal sebagai Bang Ega, yang juga Wakil Ketua Umum Ganjarian Spartan, yang juga caleg dari PSI Kota Bogor, juga menyatakan mundur dari pencalekan PSI. Dwi Kundoyo dan Estugraha yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ganjaria Spartan menyatakan
akan fokus mendukung pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saya jelaskan dulu bahwa Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan perbaikan data bakal calon anggota legislatif atau bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS kepada 18 partai politik peserta pemilu 2024. KPU memberikan waktu untuk melakukan perbaikan tersebut selama 6 hari. Komisioner KPU RI Idam Holik menjelaskan KPU memberikan kesempatan perbaikan data bakal calon anggota legislatif atau bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS kepada 18 partai politik peserta pemilu 2024. KPU memberikan waktu kepada partai politik peserta pemilu 2024 selama 6 hari, yakni pada 6 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Proses pencalonan anggota legislatif di pemilu 2024 sudah memasuki tahapan pencermatan rancangan daftar calon sementara atau DCS, dilanjutkan penyusunan dan penetapan DCS pada 12 hingga 18 Agustus, kemudian pengumuman DCS pada 19 hingga 23 Agustus. Masa pencermatan rancangan DCS juga bisa dimanfaatkan partai politik untuk mengganti bakal calon legislatif yang telah didaftarkan. Partai politik dapat mengganti bakal caleg yang statusnya TMS maupun MS sepanjang mendapat persetujuan dari pengurus partai politik tingkat pusat. Partai politik juga masih bisa mengisi lagi 127 bakal caleg DPR yang datanya dihapus. KPU mengimbau partai politik memanfaatkan masa pencermatan rancangan DCS sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan jumlah caleg dalam DCS akan sama dengan jumlah caleg yang ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT yang akan ditetapkan pada 3 November 2023. Saudara, jelang pelaksanaan pemilu 2024, pendataan jumlah daftar pemilih tetap terus dimaksimalkan tanpa terkecuali daftar pemilih tetap di luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia terus memaksimalkan pendataan terhadap daftar pemilih tetap luar negeri agar bisa berpartisipasi pada pesta demokrasi pemilu 2024. Dan untuk membahas lebih jauh hal tersebut, kita akan berbincang dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia, Bapak Raden Sigit Wicaksono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, kabar baik, Alhamdulillah, semoga sehat dengan Bung Fadli ya. Siap. Benar, Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Pak Sigit, ini kalau kita berbicara mengenai kontestasi pemilu 2024, ini merupakan kontestasi pemilu yang besar Pak. Tapi saat ini, sejauh ini, seperti apa proses pendataan daftar pemilih tetap 2024 di Kuching, Sarawak Pak? Terima kasih, ini kesempatan yang penting bagi kita untuk menyampaikan bahwa kita akan mengasak sedawai nasional di Sarawak ini, dan seperti yang kita pada saat bulan Juni kemarin, yaitu DPT kita yang telah oleh PPLN Kuching Sarawak, yaitu sebesar 64.900 ya. Angka itu memang angka yang kita sampaikan, dan saat ini juga telah menjadi acuan ya untuk warga kita yang ada di Kuching, di KJRI Kuching, dan juga di wilayah Sarawak ya. Untuk warga negara kita memang ya silakan Bung Fadli. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Siap. Warga kita yang ada di Sarawak itu utamanya di ladang ini yang menjadi salah satu tantangan ya, kan, mengingat luas wilayah Sarawak ini hampir sama dengan besarnya dengan Pulau Jawa ya, 124.000 km persegi, di mana warga kita yang bekerja adalah di sektor perkebunan paling banyaknya, dan itu menjadi tantangan di mana kita nanti tentunya panitia PPLN dan juga tim yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan harus menjangkau mereka supaya mereka tetap dapat
mengundi kalau di sini ya. Mengundi itu adalah untuk hak untuk memilihnya ya. Dan ini telah kita lakukan sosialisasi sejak kita menyampaikan DPT tersebut dari bulan Juli hingga kemarin pun ya hampir setiap weekend kita pergi ke ladang untuk melakukan reach out aktivitas kita untuk sekaligus memberikan sosialisasi kepada teman-teman para pekerja yang ada di ladang maupun yang ada di area lainnya ya. Ini yang jadi salah satu upaya kita supaya hak mereka tetap bisa terlaksana ya, terpenuhi sehingga KW nasional itu bisa berjalan dengan lancar, aman dan tuntas. Itu yang kita laksanakan. Nanti kita akan melaksanakan dengan 2 metode ya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tersebut, yaitu dengan metode tempat pemilihan suara ya, itu nanti akan berlangsung di Kucing dengan 5 TPS, sementara metode lainnya adalah dengan kotak suara. Kita pergi ke ladang sebanyak 153 kotak suara di sekitar 12 wilayah atau titik lokasi yang akan dilaksanakan oleh panitia, sekaligus juga didukung oleh petugas-petugas yang nantinya juga harus tersebar sehingga menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Baik, Pak Sigit, ini berdasarkan informasi yang Pak Sigit sampaikan tadi bahwa memang cukup besar ya angka pemilih yang di sana. Ini ada sekitar 64.900 angka yang besar ini untuk daftar pemilih tetap. Tapi bagaimana dengan sistem pendataan ataupun juga sistem pendaftaran pemilih dari Sidalih ini, Pak? Ya, Sidalih sudah kita sampaikan ya. Jadi 64.900 itu sudah di dalam sistem yang ada di kpu.go.id ya. Jadi semuanya sudah kita sampaikan ya. Jadi Sidalih kita cocokkan ya dari beberapa waktu sebelumnya itu mengalami penyesuaian sehingga tercipta angka final terakhir yang kita laporkan adalah 64.900 tersebut. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa berjalan lancar. Makanya kita himbau juga kepada warga kita ya, khususnya pada saat kita melakukan reach out aktivitas kita di saat weekend, Sabtu pun kita pergi ke ladang untuk menghimbau sekaligus mendorong warga kita memenuhi haknya ya, mengundi ya, ikut memilih ya, karena ini merupakan gawe nasional, tidak hanya merupakan kewajiban tapi ini menjadi hak warga untuk dilaksanakan. Baik, itu yang kita upayakan. Baik. Memang sungguh KJRI Kucing Sarawak ini benar-benar bekerja keras dari setiap harinya ini harus ke ladang, kemudian juga ke kilang kelapa sawit untuk melakukan pendaftaran bagi warga negara Indonesia ikut nantinya dalam kontestasi pemilu 2024. Pak, tapi Pak, kita ini untuk mengantisipasi adanya kendala ataupun juga antisipasi pemilih di Malaysia ini dapat melakukan pencoblosan 2 kali antara di Malaysia dan juga di Indonesia. Ini upaya apa yang dilakukan oleh KJRI, Pak? Ya, itu pastinya menjadi salah satu yang kita antisipasi ya. Makanya kalau hak memilih ini kan seperti tadi yang kita sampaikan, ada DPT, kemudian nantinya kan ada DPDP ya. Selama nanti warga tersebut bisa menunjukkan dia surat pindah ya atau formulir yang sesuai ketentuan, tentu ini menjadi haknya, dan itu pun juga nanti tergantung pada jumlah surat suara yang tersedia, karena kan ada batasan kuota untuk surat suara tambahan ya, sehingga itu juga menjadi antisipasi kita. Memang di sini kalau kita lihat para pekerja kita tentu ada yang pulang ya kembali ke tanah air, kemudian ada juga yang masuk kembali. Nah,
kemarin sebelum penentuan atau penetapan DPT tersebut, hal ini sudah kita cek dengan syarikat atau company ya, perusahaan-perusahaan yang mempunyai para pekerja kita. Bahkan sebelum penentuan tersebut, sejumlah warga kita atau para calon pekerja pun sudah kita daftarkan karena mereka setelah penetapan itu. Tapi itu semua sudah masuk di dalam jumlah 64.900. Itu tetap kita akan antisipasi mobilitas ini dan tentunya juga memperhatikan ketentuan atau kuota yang ada. Mudah-mudahan lancar saja pelaksanaannya. Amin, kita harapkan bersama ini dapat lancar bersama dalam pemilihan kontestasi pemilu 2024, Pak. Tapi seperti Bapak sampaikan, ini ada 64.900 warga negara Indonesia. Ini bukan jumlah yang kecil, Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan ada 2 metode yang akan dilakukan. Tapi bagaimana dengan sosialisasi yang Bapak lakukan setiap hari ke masyarakat? Ini apakah diterima ataupun juga dipahami dengan seksama oleh seluruh warga negara Indonesia yang berada di Sarawak Kucing khususnya? Ya, pastinya ada dinamika ya terkait dengan kegiatan sosialisasi pada saat kita lakukan di saat Sabtu Minggu, bahkan juga kita juga ikut melaksanakannya melalui online juga ya. Memang kalau online ini banyaknya warga kita yang ada di ladang itu penggunanya media sosial yang utama adalah Facebook ya. Jadi kita live-nya live Facebook. Ya, di situ kita nanti tanggal 10 ini kita juga akan rencana sekali lagi melakukan sharing informasi kepada warga kita ya berkaitan dengan pelaksanaan atau persiapan pemilu ini sehingga warga juga benar-benar memahami ya. Pada saat kita ke ladang itu juga tanya sehingga yang belum kurang memahami bisa benar-benar memahami ya, karena ini kan merupakan tugas nasional sekali lagi dan juga sekaligus merupakan hak mereka untuk memenuhi atau mengikuti, mengundi, memilih pilihan raya kalau di sini ya, pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahunnya. Dan kita juga dorong mereka, ini adalah bagian dari amanat nasional setiap 5 tahun dan menjadi bagian dari fungsi kita kepada bangsa dan negara. Ya, karena kalau kita ketahui bukan hanya pemilihan capres dan cawapres, tapi juga banyak sekali pada pemilu 2024 ini adalah kontestasi yang sangat besar, banyak pemilihan-pemilihan yang dilakukan. Pak Sigit terakhir, Pak Sigit ini terakhir imbauan apa yang disampaikan pada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kucing Sarawak untuk ikut berpartisipasi agar jangan golput atau golongan putih, Pak, dalam pemilihan pemilu 2024 ini, Pak? Ya, pasti ini bagian dari upaya kita ya. Pada saat kita melakukan sosialisasi, baik melalui live Facebook maupun juga melalui kegiatan reach out kita di ladang-ladang. Himbauan utama yaitu menggunakan hak pilihnya, ikut mengundi ya, jangan sampai tidak memilih atau golput ya. Itu menjadi dorongan utama kita, karena tingkat partisipasi warga ini juga ikut menentukan ya, walaupun tapi itu bisa berada saat pemilihan nanti. Jadi setiap kita melakukan kegiatan baik itu di ladang maupun kegiatan melalui online, kita sampaikan kepada warga kita, teman-teman kita ya, yang bekerja, yang tinggal, bahkan yang studi ya, kuliah pun sudah kita sampaikan bahwa ini merupakan amanah, tugas dan kewajiban, hak sekaligus hak ya, untuk jangan sampai tidak memilih atau golput, tapi sebaliknya justru memanfaatkan gawe nasional ini yang setiap 5 tahunnya sebagai bagian dari partisipasi sekaligus kontribusi sumbangsih warga kita kepada masa depan bangsa dan negara.
Baik, terima kasih banyak. Ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia, Bapak Raden Sigit Wijaksono. Ini sudah berbagi informasi bersama kami TVRI di dalam Buletin Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Pak, Assalamualaikum, salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dari Kuching, Sarawak. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan alasan masih adanya bakal calon anggota legislatif atau bacalek yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya karena masih adanya dokumen yang belum sesuai. Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik mengungkapkan alasan bakal calon anggota legislatif atau bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Salah satunya karena adanya dokumen yang belum sesuai. Dokumen yang dimaksud adalah keterangan pengadilan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Namun KPU masih memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki dokumen persyaratan bacaleknya. Waktu perbaikan dapat dilakukan pada masa pencermatan daftar calon sementara pada 6 hingga 11 Agustus 2023. Idam menjelaskan berdasarkan keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023, dokumen bacalek yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi atau fermen perbaikan dinyatakan TMS dapat diganti pada masa pencermatan rancangan DCS pada 6 hingga 11 Agustus 2023. Dari total 10.323 bacalek, sebanyak 83,84% bacalek dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Dari total 10.323 bacalek, sebanyak 83,84% bacalek dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Sedangkan sebanyak 14,93% bacalek dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu ada sebanyak 1,23% bacalek dihapus dari daftar oleh partai politik. Dan Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui Vietnam dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua menembus angka 5,17%. Capaian tersebut menandai pertumbuhan Indonesia di atas 5% selama 7 triwulan berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi itu berhasil melampaui Vietnam 4,14%, Amerika Serikat sebesar 2,70%, dan Singapura 0,70%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di bawah Tiongkok 6,3% dan Uzbekistan 5,6%. Dan kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah China 6,3% ataupun Uzbekistan 5,6%.
Beberapa negara lain seperti Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman masih mengalami kontraksi. Nah, tentu kita lihat juga tingkat inflasi kita salah satu yang terendah di 3,08 bandingkan dengan negara Jerman yang masih di 6% atau yang sedang kena hiperinflasi kayak Turki itu yang 47%. Mengenai tadi Bapak bilang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih solid dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Tingkat inflasi Indonesia salah satu yang terendah di angka 3,08%. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendorong semua fraksi di DPR agar membuka ruang pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang sudah lama mengendap di DPR. Dukungan terhadap rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo dan Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri Konferensi Internasional Masyarakat Hukum Adat yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Adat (ALPA) di gedung MPR. RUU apa yang sudah masuk prolegnas sejak 16 tahun silam hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, Ketua MPR Bambang Susatyo akan mendorong semua fraksi di DPR untuk meningkatkan kembali RUU apa ke prolegnas secepatnya. Hal yang sama juga didukung Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni. Undang-undang sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Nusantara yang sudah ada sejak dulu kala. Kemajuan pembangunan kita, jangan sampai ada hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan. Karena kita sama menyaksikan bahwa pembangunan dan pengembangan sumber daya alam khususnya nikel dan batu bara itu telah merampas dan menghilangkan hak-hak masyarakat adat, sehingga perlu ditarik garis yang tegas, hukum yang tegas, pemisahan antara hak wilayah adat dengan yang betul-betul untuk tujuan pembangunan. Merupakan kekayaan bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu, sejak sebelum masuknya VOC dan negara-negara asing. Ya, masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku, yang dipetakan menjadi 11. Nah, sesudah Indonesia merdeka itu disadari bahwa ini penting, sehingga negara menyatakan akan melindungi dan itu membuat undang-undang. Nah, rancang diskusi tentang undang-undang itu sudah dimulai tahun 2022. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Apa Laksanto Utomo menyambut baik langkah ini. RUU ini diharapkan dapat memberikan nilai lebih masyarakat adat di tanah air, apalagi di saat masuknya investasi asing. Saudara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hussein Ibrahim Taha mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia dan Denmark. Presiden Joko Widodo dan Sekjen OKI Hussein Ibrahim Taha sepakat Islamfobia harus diberantas. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hussein Ibrahim Taha di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Jokowi dan Sekjen OKI, Hussein Ibrahim Taha membahas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi di Swedia dan Denmark. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Kepala Negara dan Sekjen OKI mengutuk keras adanya pembakaran Al-Quran. Keduanya sepakat Islamfobia harus segera diberantas. Terkait dengan isu pembakaran kitab suci Al-Quran yang baru-baru ini terjadi di beberapa negara Eropa, Bapak Presiden mengutuk dengan keras bersama dengan Sekjen OKI pembakaran kitab suci Al-Quran tersebut, dan beliau berdua sepakat bahwa Islamfobia harus diberantas. Presiden menghargai upaya OKI untuk menyelenggarakan special session pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI, di mana saya sendiri hadir di dalamnya.
Pembakaran Al-Quran di Swedia mendapatkan kecaman dunia, khususnya negara-negara mayoritas Islam. Oki telah menggelar pertemuan virtual di Jeddah, Arab Saudi pada Juli lalu untuk membahas pembakaran Al-Quran. Oki menyatakan bahwa resolusi tentang kejahatan berulang, penodaan dan pembakaran salinan Al-Mushaf Ash-Sharifi di Swedia dan Denmark disetujui oleh sidang luar biasa ke-18 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tiga Besar Gatra Kencana tahun 2023, kategori Inspirasi Indonesia, edisi bulan Maret. Republik Gubuk, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Hidup adalah tentang saling menghidupkan, dan bergerak itu adalah tentang saling menggerakkan. Karangkitri, produksi TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya di perkotaan-perkotaan. Dari desa untuk negeri. Produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Paguyuban kelompok tani berkah alam. Bahkan itu di-hire oleh pemerintah. Edisi bulan April. Setitik Cahaya. Produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Semua manusia itu punya hati, namun belum tentu punya nurani. Ada beberapa Perempuan Perupa. Produksi TVRI Stasiun Kalimantan Barat. Saya lebih mengutamakan kepada anak punya potensi apa, saya kembangkan di situ. Setegar Bukit Tui, produksi TVRI Stasiun Sumatera Barat. Ini biasanya kalau dahulu digunakan untuk campuran semen. Bangunan tradisional, peninggalannya merupakan terjemahan langsung ke dalam bentuk fisik budaya, kebutuhan, serta nilai filosofis. Puncak Pesagi